Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang bioteknologi konvensional fermentasi tape, serta kami juga akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan tape. Disimak terus ya videonya sampai akhir. Tape singkong menjadi salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang biasa dijadikan sebagai camilan atau bahkan diolah menjadi berbagai macam makanan. Tape sendiri banyak sekali dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Namun, dalam nilai jual ekonomi, mengapa singkong dapat diubah menjadi tape? Jawabannya karena saat petani memproduksi terlalu banyak singkong, namun sedikitnya permintaan dari pembeli, para petani membuat singkong tersebut menjadi tape agar tidak rugi, karena banyaknya singkong yang diproduksi. Selain itu, dapat menjadi sumber penghasilan dan keuntungan karena modalnya yang sangat murah. Jadi tujuan dari pembuatan tape pada video kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan tape, proses fermentasi dari tape dan singkong, mengetahui cara pembuatan tape dengan baik dan benar, serta mengetahui karakteristik tape yang memiliki kualitas yang baik. Jadi tape adalah makanan yang dibuat dari fermentasi singkong. Singkong yang diolah menjadi tape adalah singkong yang manis, biasanya berwarna putih atau kuning. Sebelum melalui proses fermentasi, singkong terlebih dahulu dicuci, dibersihkan, dikukus sehingga matang. Setelah itu, singkong ditabur dengan ragi. Proses fermentasi biasa dilakukan dengan cara membungkus singkong dalam daun pisang atau ditempatkan pada sebuah wadah khusus yang kedap udara selama 2 atau 3 hari. Semakin lama proses fermentasi, maka tekstur singkong akan semakin empuk. Karena dalam proses pembuatan tape singkong terjadi reaksi fermentasi atau peragian. Reaksi yang terjadi pada proses fermentasi singkong menjadi tape adalah glukosa, yang merupakan gula paling sederhana. Melalui fermentasi akan menghasilkan etanol atau karbon dioksida. Dan juga singkong memiliki kandungan nutrisi yang terkandung dalam 100 gram tape singkong, meliputi air 54,4 gram, energi 169 kilokalori, karbohidrat 40,2 gram, protein 1,42 gram, lemak 0,3 gram, serat pangan 2 gram, kalsium 21 mg, fosfat 34 mg, dan besi 0,24 mg. Namun, selain memiliki nutrisi yang banyak, manfaat dari tape singkong juga adalah untuk kesehatan. Antara lain adalah dapat menghangatkan tubuh, dapat menjadi sumber energi, dapat mengatasi jerawat, dan juga menjadi superfood untuk pencernaan. Dan yang paling penting, tape singkong dapat mencegah anemia dan juga menjaga otot dan saraf. Tapi selain memiliki manfaat, tape singkong juga memiliki efek samping, di antara lain sakit perut karena adanya kandungan alkohol dalam tape singkong, serta meningkatkan resiko masalah pada darah seperti keracunan hingga stroke. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah potong singkong menjadi beberapa bagian. Setelah singkong sudah terpotong menjadi beberapa bagian, langkah selanjutnya kita akan mengupas kulit singkong. Dan setelah itu, jangan lupa keruk-keruk bagian daging singkong agar pada saat kita rebus, singkong tidak terlalu berlendir, dan cuci bersih singkongnya sampai tidak licin. Nah, setelah singkongnya sudah dicuci bersih dan kita tiriskan hingga kering,
Langkah selanjutnya kita memasukkan air secukupnya. Lalu kita akan masukkan singkong ke dalam air yang sudah kita masukkan ke dalam panci, dan kita akan merebus singkongnya. Selanjutnya kita akan menghidupkan kompornya. Lalu kita akan rebus singkong ini sekitar kurang lebih 35 menit. Nah, ini kira-kira singkongnya sudah kita rebus sekitar 35 menit. Lalu kita akan mematikan kompornya. Lalu kita akan mentiriskan singkong ke dalam wadah yang kering dan kita akan tunggu hingga dingin. Sekarang kita akan menumbuk ragi tape sampai halus. Di sini saya memasukkan raginya ke dalam 2 lapis kantong plastik bening agar pada saat kita tumbuk raginya tidak pecah dan tidak berhamburan kemana-mana. Kita tumbuk sampai halus, dan ini sudah halus. Langkah selanjutnya, setelah kita sudah diamkan singkong kurang lebih 1 jam sampai singkong benar-benar dingin, di sini saya menyiapkan panci yang kering dan daun pisang yang sudah dicuci bersih atau dilap bersih. Dan di sini saya akan melapisi pancinya dengan daun pisang untuk melakukan fermentasi singkong yang akan kita ubah menjadi tape. Dan di sini saya akan lumuri bagian dasar dari daun pisangnya menggunakan ragi yang sudah kita tumbuk tadi. Dan di sini saya mengambil singkong, lalu saya lumuri setiap singkong dengan ragi sampai merata. Lalu setelah singkongnya sudah kita lumuri dengan ragi, di sini saya akan menutup singkongnya dengan daun pisang. Sebelum kita melakukan fermentasinya, di sini saya menggunakan kain lap yang bersih. Saya akan menutup pancinya dengan kain lap ini agar tidak ada oksigen yang masuk ke dalam panci yang sudah diisi dengan singkong dan ragi. Nah, setelah selesai kita akan tunggu selama 3 hari. 3 hari kemudian, singkong yang kita fermentasi ini sudah menjadi tape. Ini proses pembukaan hasil fermentasi yang saya ambil pada tanggal 14 bulan 3 kemarin. Nah, di sini tutup pancinya sudah berembun dan daun pisangnya sudah mulai mengering. Dan kita dapat melihat perubahan pada singkong yang sebelumnya masih keras dan dilumuri dengan ragi, sekarang sudah meresap dan menjadi sangat lembut. Dan ini rasanya pun sangat manis. Dan hasil fermentasi singkong ini sudah jadi dan berhasil. Nah, jadi setelah kita melihat proses pembuatan singkong tape, di sini saya akan menjelaskan hasil dari fermentasi tape singkong tersebut. Oke, kita masuk pada hari pertama. Untuk baunya masih berbau seperti ubi pada biasanya, dan warnanya itu warna putih
serta teksturnya itu masih sedikit lebih keras. Dan kita masuk pada hari kedua. Pada hari kedua itu baunya mulai sedikit wangi dan ada sedikit bau alkohol karena pengaruh dari raginya. Untuk warna itu tetap warna putih, cuma mulai berubah menjadi warna seperti krem-kreman. Dan untuk tekstur kita tidak tahu karena saya sendiri tidak berani untuk membuka tapenya, karena pada saat fermentasi akan lebih baik jika kita diamkan selama 3 hari tanpa kita membuka agar tidak ada oksigen yang masuk ke dalam panci yang berisikan singkong dan raginya. Untuk hari ketiga itu sudah hasil fermentasinya sudah jadi. Untuk baunya sangat wangi dan teksturnya sangat-sangat lembut. Untuk rasanya itu manis dan sedikit bergas karena ada efek dari ragi yang menimbulkan semacam alkohol, dan warnanya sudah lebih ke kuningan. Jadi dapat saya simpulkan dari pembelajaran kita pada kali ini untuk fermentasi tape singkong. Dari hasil uji coba pembuatan tape singkong dapat disimpulkan bahwa pembuatan tape termasuk ke dalam bioteknologi konvensional atau tradisional karena masih menggunakan cara-cara yang sederhana. Pada proses pembuatan tape, ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lebih lunak dan jamur tersebut akan mengubah glukosa menjadi alkohol. Nah, saran dari hasil fermentasi tape singkong ini, hasil dari praktikum bioteknologi konvensional fermentasi tape kiranya dapat berguna untuk kita semua dan diharapkan kepada praktikum selanjutnya agar lebih memperhatikan bagaimana fermentasi tape tersebut supaya pembuatan tape dapat berlangsung dengan sempurna. Baiklah, sekian penjelasan dari materi yang kami bawakan tentang fermentasi tape singkong. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang tidak disengaja. Terima kasih.